di mana bahasa merupakan sebagai media atau alat komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Kami, mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan, akan menyajikan metode SPIKES dalam penyampaian kabar buruk terhadap pasien. Menyampaikan kabar yang tidak menyenangkan kepada pasien merupakan salah satu pekerjaan yang sulit bagi profesi kami. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang baik dalam menyampaikan kabar tersebut, baik secara verbal maupun non-verbal. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah S. S singkatan dari setting up the interview. Dari komponen S ini banyak yang harus diperhatikan oleh perawat. Yang pertama, jaga privasi pasien. Pasien membutuhkan ruangan yang nyaman dan tertutup agar penjelasan kita tidak didengarkan oleh orang lain. Yang kedua, libatkan orang terdekat. Kita sebagai perawat tidak bisa memprediksi respon pasien yang akan terjadi setelah mendengarkan penjelasan kita, sehingga membutuhkan pendampingan dari orang terdekat dari pasien. Yang ketiga, posisi duduk. Posisi duduk kita jangan terlalu dekat ataupun terlalu jauh dari pasien, sehingga apa yang kita jelaskan ke pasien bisa didengarkan dengan jelas. Dan yang keempat, hindari interupsi. Langkah kedua dari speakers yaitu P dengan arti persepsi. Merupakan poin dalam wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menciptakan gambaran yang cukup akurat tentang bagaimana pasien memandang situasi. Dalam situasi ini, perlu menilai apa yang diketahui seseorang tentang situasi tersebut. Misalnya, mengajukan pertanyaan seperti, apa yang Anda ketahui tentang penyakit Anda? Bagaimana penyakit Anda akan mempengaruhi Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini memberikan gambaran dasar tentang bagaimana perasaan pasien ataupun keluarganya mengenai kondisi dan bagaimana reaksinya. Mungkin Anda akan menemukan pasien menyangkal akan penyakitnya, atau bisa dapat mereka tidak memiliki pemahaman akan tentang penyakitnya. Berdasarkan informasi yang kita dapat menyelesaikan pemberitahuan berita buruk sesuai persepsi pasien. Pada protokol SPIKES, setelah huruf S yang berarti setting, P yang berarti persepsi, kemudian I berarti ajakan atau informasi. Anda kemudian perlu menentukan seberapa besar keinginan pasien atau keluarganya tentang situasi mereka. Pasien mempunyai hak untuk mengetahui atau tidak mengetahui hal-hal tertentu mengenai kondisinya. Mereka mungkin hanya menginginkan gambaran yang luas, tetapi tidak secara detail. Pasien lain ingin mengetahui segala kemungkinan tentang penyakit dan pengobatannya. Untuk mengetahui apa yang diinginkan pasien Anda, cukup ajukan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Anda membantu jika Anda mengetahui apa yang diharapkan dari penyakit Anda saat ini? Yang kedua, bolehkah kita membicarakan masalah serius terkait dengan perawatan Anda? Dan yang ketiga, kami melakukan tes laboratorium ini kembali, bisakah kita membicarakannya secara serius? Demikianlah poin I pada protokol SPIKES. Terima kasih. Selanjutnya K merupakan knowledge. Perawat memberikan informasi mengenai diagnosis pasien berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Sebagai contoh, pasien telah dilakukan tindakan MRI. Hasil dari tindakan tersebut didapatkan diagnosis kanker payudara. Saat memberikan penjelasan terhadap pasien dan keluarga, sebaiknya perawat menggunakan bahasa yang jelas dan secara perlahan. Selain itu, perawat juga harus menjelaskan mengenai pengobatan apa yang akan dilakukan dan prognosis dari penyakit tersebut. Selain itu, perawat juga tidak boleh menggunakan istilah-istilah asing yang membuat pasien menjadi tidak mengerti. Perawat juga harus mengklarifikasi pengetahuan pasien yang salah mengenai diagnosis yang telah dijelaskannya. E. Emotion. Emosi yang dialami oleh pasien. Kita harus mengkaji emosi pasien dengan cara empati. Salah satu caranya yaitu dengan mengobservasi emosi yang diderita oleh pasien dan berikan waktu pasien untuk mengekspresikan emosi yang sedang dialaminya.
Identifikasi emosi apa yang dialami oleh pasien, lalu alasan pasien merasakan emosi tersebut, dan biarkan pasien mengekspresikan perasaan yang dialaminya. Salah satu hal yang terpenting yaitu hindari berdebat dan mengkritik terhadap pasien yang sedang mengalami emosi. Selanjutnya adalah S, merupakan singkatan dari strategi, yaitu menyusun langkah-langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam tahap ini, perawat merangkum segala informasi dan mendiskusikan kepada pasien dan keluarga untuk rencana tindak lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya, pilihan-pilihan terapi yang akan dilakukan, serta mendiskusikan perawatan selama di rumah sakit serta perawatan di rumah nantinya. Fase ini juga menentukan dan mendukung tujuan pasien, misalnya dengan mengontrol gejala. Pada kasus kanker payudara, nyeri merupakan gejala yang amat dirasakan oleh pasien. Bagaimana kita mendiskusikan mengurangi nyeri, misalnya dengan farmakologis maupun non-farmakologis, dengan teknik distraksi atau teknik yang lain. Tahap ini juga mengoptimalkan kualitas hidup atau mendapatkan dukungan sosial, baik dari keluarga terdekat, dari lingkungan sekitar, ataupun dari komunitas. Setiap situasi adalah unik, dan yang paling baik adalah melakukan apa yang terbaik untuk kebutuhan pasien dan keinginan pasien. Menyampaikan kabar buruk pada pasien dengan penyakit terminal merupakan tugas yang amat kompleks bagi seorang perawat. Banyak perawat merasa terbebani, tidak siap dengan respon pasien, atau bahkan takut menunjukkan emosi yang berlebihan. Komunikasi merupakan hal yang terbaik dan terpenting dalam menyampaikan kabar buruk pada pasien dengan penyakit terminal, salah satunya dengan metode SPIKES. Cara komunikasi yang salah bisa menghilangkan kepercayaan pasien dan membuat pasien enggan melanjutkan terapi.